Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Farisa Utami, NIM 190631100054, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di video kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan atau mencontohkan mengenai uji coba membuat koneksi PHP dan MySQL. Nah, seperti yang sudah dibahas di pertemuan 9 kemarin tentang koneksi PHP dan MySQL, yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu PHP MySQL database, yang kedua PHP MySQL Connect atau koneksi PHP dan MySQL, yang ketiga yaitu PHP Create MySQL Database atau membuat database, yang keempat PHP MySQL Create Table atau membuat tabel, dan yang terakhir atau yang kelima PHP MySQL Insert Data atau menambahkan data. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, di sini saya akan mempraktekkan atau mencontohkan tentang uji coba membuat koneksi PHP dan MySQL. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Exam. Di sini saya memakai Exam. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengaktifkan. Tadi di sini terdapat tombol start dua-duanya. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah saya klik dan sudah hijau, berarti sudah berhasil. Kemudian kita minimizekan, kemudian kita buka aplikasi Sublime Text. Nah, aplikasi Sublime Text ini untuk editor teksnya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa search code, ada 4 search code atau 4 file. Nah, saya mendapatkan search code ini dari link atau dari web W3 School. Kemudian saya copy dan saya paste di sini, ada 4. Nah, untuk yang search code yang pertama ini untuk koneksi PHP dan MySQL. Yang pertama yaitu server name-nya di sini yaitu localhost, username-nya itu root, dan passwordnya tidak ada karena di sini saya memakai Exam. Nah, ketika nanti koneksi PHP dan MySQL-nya berhasil, maka akan keluar connected successful atau koneksi sukses atau berhasil. Jikalau nanti tidak berhasil, maka akan keluar connection failed. Seperti itu. Nah, kemudian kita save as. Kita simpan atau kita save as di data C. Kita cari Exam, kemudian kita buka file htdocs, kemudian buka Nah, di sini saya belum membuat filenya. Di sini saya akan membuat file ini dengan nama pertemuan 9. Enter. Kita balik ke Sublime Text-nya, klik file, kemudian klik save as. Di pertemuan 9 ini kita kasih nama koneksi PHP MySQL.php. Nah, di sini tipe filenya itu sudah PHP, jadi langsung saja kita save. Sudah untuk file pertama yaitu koneksi PHP dan MySQL. Untuk file yang kedua atau search code yang kedua yaitu create DB atau membuat database. Nah, di sini terdapat server name yang seperti yang awal tadi, localhost, username-nya yaitu root, passwordnya di sini kosong karena saya memakai Exam.
jadi passwordnya kosong. Langsung ke create database atau membuat database. Nah, di sini saya akan membuat database dengan nama toko sepatu. Nah, akan saya jelaskan sedikit. Nah, di toko sepatu nanti ini di dalamnya terdapat pembeli, kemudian penjual, kemudian sepatu, dan masih banyak lagi. Di sini saya membuat database toko sepatu. Jika sudah, kita ketik, kita tambahkan, kemudian kita save as dengan nama create membuat database.php. Di sini filenya tipe filenya PHP, kemudian kita save. Nah, untuk search kode yang kedua sudah selesai untuk membuat database toko sepatunya. Lanjut ke search kode ketiga, yaitu create table atau membuat tabel. Nah, di sini seperti yang di awal tadi ada server name dengan localhost, username root, kemudian passwordnya kosong karena di sini saya memakai exam. Nah, untuk yang nama databasenya ini kita sesuaikan dengan database yang kita buat tadi dengan nama toko sepatu. Jika sudah, kemudian kita ke create table. Di sini create tabelnya saya akan membuat tabel. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di dalam database toko sepatu itu ada pembeli, penjual, dan sepatu, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membuat tabel pembeli. Sudah pembeli. Di pembeli ini ada ID, ada first name, ada last name, ada email. Nah, kemudian ini juga kita ganti tabel pembeli. Sudah. Kemudian kita save as. Kita kasih nama membuat tabel. .php. Nah, tipe filenya di sini sudah PHP, jadi langsung kita save ya. Save. Kemudian insert data. Nah, insert data ini yaitu menambahkan data di tabel yang sudah kita tambahkan tadi. Ini seperti biasa, seperti yang di awal, servernya localhost, username-nya root, passwordnya kosong karena di sini saya memakai exam. DB name-nya atau nama database-nya kita sesuaikan yang sudah kita buat tadi, database yang sudah kita buat dengan nama toko sepatu. Nah, sudah. Kemudian lanjut ke menambahkan data di tabel yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu tabel pembeli. Kita lihat dulu. Nah, benar pembeli. Di sini saya menambahkan first name, last name, dan email dengan nama Rizka Utami, yaitu last name-nya Rizka, first name-nya, dan emailnya rizka@example.com. Seperti itu. Jika sudah, kemudian kita save as. Kita beri nama menambahkan data.php. Di sini tipe filenya PHP sudah kita save. Nah, ketika sudah kita save, kita lihat di tadi pertemuan ke-9. Nah, di sini sudah ada semua source code yang sudah saya simpan tadi atau file yang sudah saya simpan tadi. Langkah yang selanjutnya yaitu kita membuka browser atau web. Nah, di sini langsung kita ketikkan. Kita panggil source code yang sudah kita simpan tadi, 4 tadi. Kita panggil localhost slice. Tadi source code tadi saya simpan di file pertemuan
pertemuan 9. Jadi kita klik localhost / pertemuan 9 / kita enter. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kemudian kita klik, akan keluar seperti ini file yang sudah kita tambahkan tadi. Kita klik koneksi PHP MySQL atau koneksi PHP dan MySQL. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, ketika ada tulisan connected successful, maka koneksi PHP dan MySQL itu sukses atau berhasil, seperti itu. Kemudian kita kembalikan, kita klik membuat database. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika database-nya berhasil ditambahkan, maka akan keluar database create successful, atau database yang kita tambahkan tadi itu berhasil atau sukses ditambahkan, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi membuat tabel. Nah, tabel yang kita tambahkan tadi yaitu tabel pembeli, dan di sini ketika kita panggil dan kita lihat itu keluar tabel pembeli create successful, atau tabel pembeli yang kita tambahkan tadi itu berhasil atau sukses ditambahkan, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke menambahkan data.php. Nah, new record created successful, atau data yang sudah kita tambahkan di tabel tadi itu berhasil ditambahkan atau sukses ditambahkan. Kemudian kita kembali. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita menuju halaman PHP My Admin. Di sini langsung saja kita klik ini, admin. Kita lihat nanti apakah database yang kita tambahkan tadi, kemudian tabel yang kita tambahkan tadi, kemudian data yang kita tambahkan di tabel tadi, apakah sudah ada di sana, seperti itu. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, sebentar. Ini masih loading. Ini yang tadi kita add dulu. Kita fokus ke sini. Kita tunggu sebentar. Saya ulangi lagi, database yang saya tambahkan tadi yaitu database toko sepatu, dan tabel yang saya tambahkan itu yaitu tabel pembeli. Kemudian di dalam data pembeli tadi saya tambahkan data first name, last name, dan email. First name-nya itu yaitu Rizka, last name-nya itu Utami, dan emailnya itu Rizka@ tadi yang sudah saya tambahkan tadi, rizka@example.com. Sebentar kita tunggu karena masih loading. Nah, sebentar kita tunggu. Nah, sudah, kita tadi menambahkan database toko sepatu. Langsung kita klik database toko sepatunya. Sebentar, ini masih loading. Kita klik database toko sepatu yang sudah kita tambahkan tadi. Masih memproses, masih loading. Kita tunggu sebentar.
Nah, sudah di dalam database toko sepatu tadi kita tambahkan tabel pembeli. Di sini sudah tertambahkan ya, di sini sudah ada database yang sudah kita tambahkan, berarti berhasil create database-nya tadi. Kemudian di sini juga ada pembeli, berarti create tabelnya tadi berhasil. Kemudian kita klik pembeli. Kita tunggu sebentar. Nah, yang sudah saya tambahkan tadi di sini yaitu first name dengan Rizka, last name yaitu Utami, email rizka@example.com. Nah, sudah selesai. Dengan ini kapan data itu ditambahkan, ini sudah tertera tanggalnya, jamnya. Kemudian jadi database yang kita tambahkan tadi, kemudian tabel pembeli yang kita tambahkan tadi, kemudian data yang kita tambahkan di tabel tadi itu sudah masuk di sini semua, jadi berhasil atau sukses. Jadi koneksi, jadi uji coba yang saya lakukan di PHP dan MySQL itu berhasil atau sukses, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.